Hai adik Sobat Eksis, ketemu lagi nih dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis. Di channel ini kita akan bersama-sama menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Nah, kali ini enaknya kita menambah wawasan dan pengetahuan dengan belajar apa ya? Bagaimana kalau kita belajar tentang pencemaran lingkungan? Agar kalian lebih mengetahui tentang pencemaran lingkungan, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, pernahkah kalian mendengar ungkapan tentang tak kenal maka tak sayang? Yap, benar sekali. Bagaimana kita mau menyayangi sesuatu apabila kita tidak mengenal baik sesuatu yang ingin kita sayangi tersebut? Seperti lingkungan sekitar kita. Siapa lagi bukan kalau bukan kita yang mengenal lingkungan tersebut? Nah, sekarang Kak Ella mau bertanya nih sama kalian semua. Lingkungan kita itu terdiri dari apa saja ya? Lingkungan kita terdiri dari dua komponen, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, dan lingkungan abiotik adalah semua unsur yang tak hidup, misalnya seperti air, tanah, dan batuan. Nah, secara garis besarnya, lingkungan kita terdiri dari alam dan masyarakat. Berbicara tentang lingkungan sekitar, pasti manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Manusia pasti berinteraksi dengan manusia lainnya dan segala unsur yang ada di alam. Misalnya nih, kita saat membutuhkan makanan, pasti kita membutuhkan bahan makanan dari alam. Atau saat kita membutuhkan bantuan dari manusia, maka kita membutuhkan manusia lainnya, bukan? Sehingga bisa dipastikan manusia pasti berinteraksi dan membutuhkan lingkungannya. Oh ya adik-adik, tahukah kalian bahwa manusia sudah berinteraksi dan membutuhkan lingkungan sejak zaman dahulu loh? Memangnya apa buktinya, Kak? Kalian tahu kan zaman praaksara? Itu loh zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, sejak zaman itu, manusia sudah berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, menggunakan bahan alam untuk membuat alat ataupun peralatan. Tidak hanya zaman praaksara saja, namun hingga sampai saat ini manusia membutuhkan lingkungan dan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun tak semua kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan berdampak baik untuk lingkungan itu sendiri. Misalnya saja, kegiatan manusia dalam menanam tanaman untuk kebutuhan makanan pokok. Agar tanaman tumbuh dengan baik, maka dibutuhkan pupuk dan bahan kimia. Namun, ternyata penggunaan pupuk dan bahan kimia tersebut membawa dampak bagi lingkungan. Rupanya, hal tersebut tak hanya membawa dampak baik bagi tanaman, namun juga dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah. Adik-adik Sobat Eksis, dampak kegiatan ataupun interaksi manusia dengan lingkungan yang merusak dapat menyebabkan pencemaran. Pencemaran sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang pencemaran tersebut. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan tercemarnya udara normal dengan polutan. Meskipun udara tidak terlihat, namun udara dapat kita rasakan keberadaannya. Kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas, bukan? Nah, bagaimana jadinya jika kita bernafas dengan udara yang tercemar? Biasanya kita bakal merasa tidak nyaman dan akan berdampak buruk pada kesehatan paru-paru kita. Lantas, apakah penyebab dari pencemaran udara? Penyebab pencemaran udara itu seperti asap kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, asap rokok, asap pabrik, dan masih banyak lagi. Nah, lebih lengkapnya, penyebab pencemaran udara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembakaran tidak sempurna dan asap rokok mengakibatkan munculnya oksida-oksida karbon, yakni CO dan CO2. Yang kedua, asap kendaraan bermotor mengakibatkan munculnya oksida-oksida nitrogen, yakni NO, NO2, dan N2O. Yang ketiga, pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur mengakibatkan munculnya oksida sulfur, contohnya SO. Yang keempat, berbagai aktivitas alam dan industri yang mengandung partikel debu. Yang kelima, degradasi limbah pertanian yang mengandung volatile organic compounds atau VOC, yakni CH4. Yang keenam, pembakaran pada insinerator yang mengandung logam berat merkuri. Selain berdampak pada kesehatan,
Pencemaran udara juga dapat menyebabkan hujan asam, merusak lapisan ozon, dan menyebabkan efek rumah kaca. Pencemaran air. Sesuai dengan namanya, pencemaran air adalah peristiwa atau tindakan masuknya atau dimasukkannya suatu polutan atau bahan pencemaran ke dalam air. Hal ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan terjadi adik-adik, karena bagaimanapun kita semua butuh air yang bersih atau tidak tercemar agar air tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Apa sih yang menyebabkan pencemaran air? Berikut ini adalah sumber penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Yang kedua, penggunaan lahan hijau atau hutan untuk membangun sesuatu. Yang ketiga, limbah pertanian. Yang keempat, limbah pengolahan kayu. Yang kelima, penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. Yang keenam, limbah rumah tangga atau limbah cair seperti sisa mandi, MCK, atau mandi cuci kakus, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai, sampah cair seperti deterjen, dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran. Nah, pencemaran air sendiri dapat berdampak pada kehidupan biota air yang terganggu perkembangannya, kualitas air tanah yang buruk, estetika lingkungan, dan kesehatan pada manusia yang menggunakan air atau mengkonsumsi biota air yang terdampak. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kegiatan atau peristiwa masuknya polutan ke dalam tanah, baik polutan itu berupa padatan maupun cairan. Mungkin beberapa dari kalian berpikir kalau pencemaran tanah tidak memiliki dampak besar seperti pencemaran air, dan juga pencemaran udara, bukan? Namun kenyataannya, tumbuhan-tumbuhan kita hidup di tanah, bukan? Jika tanahnya tercemar, bagaimana tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan bisa hidup? Sehingga kita harus menghindari penyebab dari pencemaran tanah seperti pembuangan limbah kimia, kegiatan pertambangan yang merusak, dan kegiatan pertanian yang melibatkan pestisida dan insektisida. Setelah mengetahui tentang berbagai macam pencemaran, sekarang kita simak yuk sebuah tragedi yang terjadi di Jepang akibat pencemaran. Kalian simak dengan baik ya. Penyakit Minamata adalah penyakit kelainan pada sistem saraf pusat yang muncul pada akhir tahun 1950-an di Teluk Minamata, pesisir laut Shiranui, Jepang. Pandemik Minamata diawali oleh perubahan perilaku kucing di Minamata yang kejang-kejang dan terjun ke laut. Namun, tidak lama disusul dengan gejala aneh pada penduduk setempat yang mengalami gemetar, kejang, kesulitan berjalan, berkurangnya pendengaran, kelumpuhan, hingga kematian. Dampak yang sangat besar tersebut kemudian mengundang pemerintah Jepang untuk meneliti penyebab pandemi di Minamata. Diketahui bahwa penyakit tersebut dikarenakan mengkonsumsi ikan dan udang yang terkontaminasi merkuri. Hal tersebut disebabkan oleh pelepasan limbah metil merkuri dalam jumlah besar oleh pabrik kimia ke Teluk Minamata. Pelepasan limbah berlangsung selama 36 tahun dan mengakumulasikan limbah merkuri seberat 27 ton. Hal ini meracuni air, ikan, udang, kerang, tumbuhan, dan semua di sekitar Teluk Minamata. Sehingga penduduk Minamata yang mayoritas nelayan mengonsumsi ikan dari Teluk Minamata hampir setiap harinya. Tanpa disadari, ikan yang tadinya menyehatkan berubah jadi racun yang mematikan. Penyakit tersebut kemudian dinamai sesuai asalnya, yaitu penyakit Minamata. Setelah mengetahui tentang berbagai macam pencemaran dan contoh kasusnya, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan mencegah pencemaran sebagai seorang siswa? Nah, berikut ini adalah langkah yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa untuk mencegah dan mengurangi pencemaran. Yang pertama, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, menggunakan transportasi umum. Yang keempat, tidak membakar sampah. Yang kelima, mulai menanam pohon. Dan yang terakhir, memanfaatkan barang bekas. Nah, lalu apalagi ya langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan mencegah pencemaran? Coba kalian komen di bawah ya. Adik-adik Sobat Eksis, alam adalah salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia, karena manusia selalu hidup bergantung dengan alam. Kalau alam kita rusak akibat pencemaran, maka bagaimana nasib kehidupan kita selanjutnya? Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.